Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, azanillahu wa iyyakum. نشكر سبحانه وتعالى على أن يجمعنا في هذا اللقاء البعد. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا العلم النافع والعمل به. نواصل حديثنا في تفسير القرآن مع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Sadaqallahul azim. Wa qala allazina la ya'lamun. Orang-orang yang tidak berilmu berkata, laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami? Kenapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami? Au ta'tina ayah, atau dia mendatangkan bukti yang sangat, bukti hissiyah, ya, bukti yang nampak sehingga kami beriman. Allah menjawab, kadzalika qala alladziina min qabli misla qawli. Demikianlah perkataan mereka, sama dengan perkataan sebelumnya, sama dengan perkataan nenek moyang mereka sebelumnya, yaitu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tasyabat qulubuhum, perkataan mereka itu sama. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, padahal kami jelaskan bukti-bukti itu, tapi mereka bagi orang yang meyakini. Jadi ahlu kitab Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering membuat atau meminta pertanyaan-pertanyaan aneh. Ya Muhammad, kenapa Allah nggak berbicara langsung dengan kami, dengan kita ini? Kalau memang kita ini diajak untuk beriman, ya. Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kenapa Allah tidak mengajak kami bicara langsung sampai kita ini beriman, katanya. Ya. Atau dia mendatangkan kepada kami bukti yang sangat nampak. Ya. Jadi Allah menjawab itu hanya pura-pura saja. Itu hanya sekedar bertanya, tapi mereka tetap, walaupun nanti didatangkan bukti-bukti, ya, yang lebih daripada ini, maka mereka pun juga tidak akan beriman. Jadi kita tahu bahwa di zamannya Nabi Musa, ya, pernah mereka itu, kaumnya Nabi Musa itu Yahudi, mengatakan arinallaha jahra. Ya Musa, tampakkanlah wajah Allah kepada kami dengan terang benderang. Arinallaha jahratan. Ya, kemudian mereka ditimpa fa'akhadhatumus sa'iqatu. Kemudian mereka ditimpa oleh suatu halilintar. Ya. Sama dengan juga apa yang diminta oleh kaum Yahudi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Mereka minta, ya Muhammad, coba tampilkan kepada kami Tuhanmu sehingga kami bisa beriman. Ya. Jadi Allah jawab itu hanya pura-pura saja. Sebetulnya mereka tetap saja tidak beriman, karena sudah berkali-kali didatangkan bukti-bukti, mereka tetap tidak mau beriman. Qala allazina min qablihim misla qaulihim tasyabat qulubuhum. Permintaan mereka sama dengan permintaan orang-orang sebelumnya, yaitu nenek moyang mereka yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Kami sudah jelaskan kepada mereka bukti-bukti kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda bahwa engkau Nabi dan seterusnya. Namun mereka tetap saja tidak mau beriman. Al-fawaid min fawaidil ayat anna ahlal batil yujadiluna bil batil. Ya, bahwasanya ahli kebatilan itu biasanya juga berhujah dengan kebatilan pula. Lianna talabahum al-ayat allati ya'inunaha ma huwa illa ta'annud wastikbar. Karena permintaan mereka untuk didatangkan ayat-ayat, bukti-bukti itu hanya sekedar ta'annud, ya, mengada-ada dan kesombongan saja. Ya. Fa fil ayatil lati ja'at bi rusulu ma yu'minu ala misli al-bashar. Padahal
pada diri Nabi, pada diri setiap Nabi sudah kami datangkan bukti-bukti untuk supaya umatnya beriman. Ya. Jadi seperti Rasulullah SAW, buktinya sudah ada seperti Al-Quran yang menunjukkan bahwa itu adalah bukti bahwa beliau adalah seorang Nabi. Kemudian mukjizat-mukjizat yang lain seperti bulan terbelah, ya, bulan terbelah. Kemudian keluar air dari jari jemari beliau, dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi. Tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Jadi permintaan ini hanya sekedarnya saja, itu hanya ta'annud, mengada-ada dan istikbar. Ya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatul azab, kalimatur rabbika la yu'minun. Walau ja'atum kullu, sungguhnya bagi mereka telah berlaku ketetapan Allah bahwa mereka tidak akan beriman. Walau ja'atum kullu ayah hatta yaral azabal alim, walaupun datang kepada mereka ayat demi ayat, bukti demi bukti, mukjizat demi mukjizat, tapi tetap mereka tidak beriman. Hatta yaral azabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Wasfu man lam yanqadil haqqi bil jahl, qala ta'ala wa qala allazina la ya'lamun. Ya, ini dari atas data ada faedah lagi bahwa orang yang tidak ikut kebenaran itu orang bodoh. Allah mengatakan wa qala allazina la ya'lamun. Fa kullu insanin yukabirul haqqa wa yunabiduhu fa innahu jahil. Semua manusia yang menolak kebenaran, apalagi kebenaran yang datang dari Nabi, siapapun dia, apakah dari umat sebelumnya, apakah dari umat Nabi, apakah umat yang hidup pada zaman Nabi, termasuk juga umat sekarang. Setiap manusia yang menolak kebenaran, maka itu diwasfu bil jahli, maka bisa disebut dengan orang yang tidak tahu. Wa minha 'anal musyrikina yuqirruna bi anna Allah yatakallam biharf wa sautu masmu'. Dari ayat di atas bahwa orang-orang musyrik, orang kafir itu mengakui bahwa Allah itu berbicara dengan huruf, ya, dengan suara dan huruf, dan terdengar suara itu. Karena tadi mereka mengatakan la yukallimunallah. Kenapa Allah tidak mengajak kami ngomong? Artinya bahwa mereka mengetahui, mereka percaya bahwa Allah itu punya sifat berbicara dengan suara yang didengar, dan sebagainya. Ya. Fahum khairun fi hadza mimman yad'una anna kalamallahu wal ma'na. Dalam konteks ini, mereka orang kafir lebih baik daripada orang yang menafikan, ya, tidak mengakui bahwa Allah punya sifat berbicara dan lain-lain. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, annahu ma min rasulin illa walahu ayah. Jadi tidak ada rasul yang diutus kecuali mereka pasti ada mukjizatnya. Tadi Allah mengatakan au ta'tina ayah. Ya, bahwa setiap rasul atau nabi yang diutus itu pasti membawa mukjizat, ya, atau bukti bahwa mereka adalah seorang nabi, yang mana mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin bisa ditiru. Ya, seperti Nabi Nuh, taufan, kemudian Nabi Musa tongkat, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, Nabi Daud bisa melunakkan besi, Nabi Sulaiman bisa terbang, bisa memerintahkan angin, anak buahnya ada dari jin dan malaikat, kemudian dia menguasai bahasanya binatang. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad SAW, dia banyak sekali mukjizatnya. Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan, dalam perut ikan paus, ya, ada mengatakan 6 tahun 7 tahun, mengatakan 6 bulan. Nah, itu Nabi Yunus alaihissalam. Itu semua adalah bukti-bukti bahwa seorang nabi ada, mereka punya mukjizat untuk penguatan agar mereka bisa diterima di kaumnya. Is innamal lam ya'ti bi ayati la yulamu man lam yusaddiqu. Nah, karena kalau mereka nanti tidak punya bukti, maka jika ada orang yang tidak percaya, maka yang tidak percaya itu tidak dicela. Nah, makanya setiap rasul itu harus sudah punya bukti. Telah mengatakan qad bayyana, kami telah jelaskan kepada mereka bukti-bukti yang dibawa oleh para nabi. Jadi masalah izah rajul yaqul ana rasulullah amanu bi wa illa qataltukum wa salatu nisaakum wa amwalakum fala nutihu walau annana ankarna lakinna ghairu malumin lakinna rusulu ta'ti bil ayat
ma min rasulin illa wa atahu Allah taala minal ayat ma min ala misli al-bashar. Jadi setiap nabi sudah pasti membawa suatu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah seorang nabi. Ya. Adapun selain mereka tidak boleh mengatakan anak Rasulullah, kemudian dia dimintai bukti-bukti, tahu-tahu tidak bisa, tidak bisa mendatangkan. Maka orang yang ketika ada orang nabi palsu menawarkan kepada orang manusia supaya manusia itu beriman kepada mereka, sementara nabi palsu ini nggak ada buktinya, maka orang yang tidak beriman kepada dia ya tidak tercela karena tidak ada bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, beda dengan para rasul. Nah, mereka ketika menawarkan bahwa mereka adalah nabi, kemudian kaumnya minta bukti bahwa dia adalah nabi, ya datanglah bukti itu. Nah, ketika sudah didatangkan bukti, kemudian kaumnya tetap saja membandel, itu sudah azabnya. Jadi nabi itu harus ada bukti dia bahwa dia ada seorang nabi, sehingga nanti kaumnya tidak ada alasan untuk menolak. Amin fawaidil ayat anna aqwal ahli batil tasyabuh. Ini juga penting sekali faedah ini, bahwa biasanya ya hujah-hujah kemudian alasan-alasan ahli kebatilan itu sama, mirip-mirip. Jadi itulah kebatilan tetap kebatilan. Jadi hujahnya juga sama. Tadi Allah mengatakan tasyabah. Ya, kadzalika qala alladziina min qablihim min qablihim misla qaulihim tasyabat qulubuhum. Ya, tasyabat qauluhum. Jadi artinya apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka minta, apa yang mereka hujahnya itu sama dengan umat-umat yang terdahulu. Maka Allah mengatakan kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal qaumun tabun. Demikianlah setiap bukti yang kami datangkan kepada seorang rasul yang kami utus, kata Allah, maka kaumnya akan mengatakan ini adalah tukang sihir atau orang gila. Jadi ketika para nabi, ketika para rasul menawarkan, memperlihatkan bukti mukjizat kepada kaumnya, kaumnya kebanyakan menjawab hada sahirun aw majnun. Ini adalah tukang sihir atau orang gila. Atau wasabi balum qaumun tabun. Apakah mereka sudah mengakuinya? Apakah mereka sudah melihatnya dengan sendiri? Tetapi sebaliknya mereka adalah kaum yang berlebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan semua bantahan-bantahan dan juga hujah-hujah yang dibawa oleh orang-orang terdahulu dan juga orang sekarang itu sama. Ya, maka Allah mengatakan tasyabat qulubuhum. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Ya. Jika mereka melihat orang-orang mukminin ya di zamannya Rasulullah ini, jika mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Mereka orang yang pengikut para nabi itu adalah orang sesat. Ya. Persis ya ungkapan mereka orang terdahulu. Dan sekarang juga kalau ada orang mukmin, ada orang yang multazim, mengikuti nabi, mengikuti sunnah, itu biasanya dicela. Orang yang sesat, orang yang tidak tahu kemodernan dan sebagainya. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh orang yang benci Islam pada hari ini itu sebetulnya ulangan. Ya, sama persis dengan apa yang disindirkan oleh orang-orang terdahulu. Wa min fawaidil ayat annal aqwal at-tabi'a lima fil qulub. Ini juga penting. Bahwasanya ungkapan atau perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu mencerminkan isi hatinya. Jadi apa yang diungkap oleh orang dari ahli kebatilan itu mencerminkan apa yang ada dalam hati mereka dari kebatilan itu sendiri. Tadi Allah mengatakan kadzalika qala alladziina min qabli misla qaulihim tasyabat qulubuhum. Ya, demikianlah perkataan mereka orang-orang terdahulu sama dengan perkataan orang terdahulu, hati mereka itu sama dengan ada yang diungkapkan. Jadi apa yang diungkapkan oleh mereka itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Falit tasyabuhil qulubi tasyabatil aqwal wa yu'id hadza qalu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salat jasadu kullu. Ini menunjukkan bahwa keterkaitan dan kesamaan apa yang ada dalam hati dengan ucapan itu juga menguatkan sabda Rasulullah bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu soleh, baik, maka baik pula seluruh jasad, itulah namanya al-qalbu, yaitu hati. Jadi manusia
Hatinya itu ibaratnya adalah setirnya. Kalau hatinya ke A, maka mulutnya ke A. Kalau hatinya ke B, maka mulutnya juga ke B. Ya, kebanyakan manusia, kecuali mungkin orang yang munafik, hatinya ke A tapi dia pura-pura. Ya. Wa minha tasyabuhul qulubul kuffar. Ini juga faedah juga bahwa pada dasarnya hatinya orang kafir itu sama. Apa yang ada dalam hatinya orang kafir dulu dengan sekarang itu sama. Dulu itu benci kepada Islam, ya sekarang juga benci kepada Islam. Dulu tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, ya sekarang juga tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Karena kekufuran itu pada dasarnya sama. Jadi tasyabaha qulubul kuffar. Wa minna, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang lain, tasliyatur rasul li anna al-insana al-musab idza ra'a anna ghairahu usiba fa innahu yatasalla. Dari ayat di atas juga menunjukkan adalah ini penghibur, ya, penghibur bagi Rasulullah. Jika seseorang itu yang menimpa suatu sindiran atau menimpa suatu bencana, tetapi kalau dia melihat bahwa yang lain juga kena, maka itu dengan sendirinya akan meringankan secara psikologis. Ya, seumpamanya sebuah daerah kita terkena suatu musibah. Nah, ternyata musibah yang kena itu menimpa itu bukan hanya kita, tapi tetangga kita juga kena, san juga kena, banyak yang kena. Nah, itu kan secara psikologi bebannya itu menjadi tidak terlalu berat. Beda halnya umpamanya kalau ada musibah yang menimpa, ternyata musibah itu hanya menimpa kita sendiri, ya itu kan lain rasanya. Nah, sama dengan ini. Jadi ketika Rasulullah itu dimintai oleh kaum Yahudi supaya dia mendatangkan Allah secara terang benderang, memperlihatkan wajah Allah di depan mereka, atau minta kepada Allah supaya Allah itu langsung ngomong kepada mereka, kan itu kan suatu tekanan, ya, tekanan batin, ya tekanan batin. Nah, maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Nabi Musa juga pernah dimintai hal yang serupa. Nabi-nabi yang lain juga pernah dimintai hal yang serupa, jadi tidak usah khawatir. Ya, anggap lalu saja itu hanya sekedar pura-pura saja. Sebetulnya mereka pun tetap tidak beriman meskipun sudah didatangkan bukti-bukti yang lebih nyata lagi. Nah, jadi inilah namanya tasliyah, ya, penghibur bagi Rasul, bahwa pertanyaan serupa bukan hanya diajukan kepada beliau, tapi juga umat-umat nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain, ya. Nabi Isa itu kalau tidak salah pertanyaan kaumnya itu adalah subhanallah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Jadi Nabi Isa itu diminta oleh kaumnya supaya dia bisa mendatangkan hidangan langsung dari langit. Jadi langsung hidangan langsung datang dari langit dengan makanan lengkap itu. Sehingga Allah menjawab di dalam surat Al-An'am kalau tidak salah, atau surat Al-Maidah akhir itu, ya, Allah mengancam jika kami datangkan bukti itu, jika kalian tidak beriman, kami akan mengazab kalian, ya. Jadi para ulama ahli tafsir menyebut bahwa memang apa yang diminta oleh mereka itu datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Isa karena diminta oleh kaumnya untuk mendatangkan hidangan, ya, jadi meja yang sudah penuh dengan hidangan makanan itu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi Nabi Isa itu minta kepada Allah supaya didatangkan sesuai permintaan kaumnya. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi, ibtalu da'wa qaulihim aw ta'tina ayah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang permintaan mereka dengan mengatakan aw ta'tina ayah, bahwasanya sudah kami datangkan, qad bayyannal ayat. Kami telah jelaskan bukti-bukti itu, cukup sudah, ya. Tidak perlu lagi bukti yang lain. Karena Al-Qur'an ini sudah berbicara, kemudian engkau kami datangkan mukjizat, engkau bisa memecah bulan, engkau bisa mengeluarkan air dari jari jemarimu, engkau bisa memerintahkan pohon dan sebagainya. Itu sudah cukup bukti apa lagi untuk menguatkan bahwa engkau adalah seorang nabi? Bukti apa lagi supaya mereka itu beriman, ya. Jadi tetap saja tidak beriman. Annaha la yantafi'u bil ayati lal muqinun. Ini faedah lagi bahwa
bukti-bukti kenabian Nabi SAW itu tidak bermanfaat kecuali orang yang yakin. Ya, jadi kalau orang itu awalnya sudah ragu-ragu, meskipun bukti berlapis-lapis, meskipun bukti didatangkan berbagai macam bukti, tetap mereka tidak beriman. Jadi hanya orang yang yakin saja. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa amma ghairul muqinin fala tatabayyanu lahumul ayat lima fi qulubihim minar raib wasyak. Adapun orang yang tidak yakin maka tidak bergeming, tidak berubah karena selama hati mereka itu ada keraguan. Ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, anal muqin qad yatabayyan lahu minal ayati ma lam yatabayyan li ghairihi. Ya, bahwasanya orang yang meyakini, ya, orang yang merasa yakin itu dia kadang-kadang sudah cukup satu mukjizat, satu tanda-tanda bukti dan dapat dia meyakini, mungkin yang lain tidak. Karena Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang bisa mengambil petunjuk, maka petunjuk mereka, ya, maka Allah akan menguatkan, menambahi petunjuk untuk mereka dan mendatangkan ketakwaan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, annal ayat tanqasimu ila qismain. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat syar'iyah, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat syar'iyah itu adalah berupa apa yang didatangkan oleh Rasul dari wahyu, seperti syariat, itu namanya ayat-ayat syariah. Adapun al-qismus tsani, bagian kedua, al-ayat kauniyah, itu adalah makhluqatillah dalla alaih. Jadi makhluk-makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini dan juga di langit ini, yang menunjukkan bahwa itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi ada ayat-ayat syariah, ada ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat syariah itu ya Al-Quran, kemudian syariat yang ditetapkan oleh para nabi, kemudian ayat-ayat kauniyah ya seperti langit dan bumi serta isinya, planet-planet dan sebagainya. Semua itu adalah menunjukkan bahwa kebesaran Allah dan juga keesaan Allah. Maka dalam seorang penyair mengatakan wa fi kulli syai' lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Jadi dari segala sesuatu yang ada ini di jagat raya ini menunjukkan bahwa dia ada dan juga bahwa dia adalah satu, bahwa dia adalah esa. Bahwa dia adalah esa. Jadi langit, bumi, kemudian matahari, bintang, galaksi, planet, meteor, gunung-gunung, lautan, semua binatang, semua yang ada di bumi ini menunjukkan, ya, atau memberikan bukti bahwa adanya Allah itu satu. Yang kedua, bahwa zat yang maha penciptanya satu. Jadi dua hal yang ditunjukkan. Dua hal yang menunjukkan adanya Allah, kemudian Allah itu hanya esa. Wa minha, dari faedah di atas, dari ayat jasa dipahami pula bahwa ziyadatul ilmi bil yaqin. Bil yakin, bahwa ilmu itu akan bertambah dengan keyakinan. Li'anna min ayatillahi hadzal wahyi alladzi ja'a bil rusul fa kullama izdada yaqinuka tabayyana laka min ayatillahi ma lam tabayyan li ghairika. Jadi ilmu bertambah dengan keyakinan. Ya. Artinya apa? Bahwa setiap kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka keyakinan kita bertambah, dengan sendirinya juga ilmu kita bertambah. Fazadu ilmuka fal yaqinu yazdadu ilm. Jadi yakin itu, dengan yakin itu maka ilmu bertambah. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Maka orang-orang beriman itu akan bertambah keimanannya. Setiap mereka itu melihat suatu bukti-bukti kebesaran Allah, maka keimanan orang mukmin itu semakin bertambah. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada bukti-bukti bagi orang yang mau berpikir. Fakullama kana al-insanu aqwa yaqinan kana aksar ilman. Setiap manusia itu bertambah keimanannya, maka bertambah pula ilmunya. Fakullama izdada ilmu izdada yaqinu. Dan setiap bertambah ilmunya, bertambah pula keyakinannya. Fahuwa mutalazimani. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisah. Semakin bertambah keyakinan, semakin bertambah pula ilmu. Semakin bertambah ilmu, seharusnya bertambah juga keyakinan.
Selanjutnya ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang mukmin ahli surga, dan juga memberi peringatan bagi orang-orang kafir penghuni neraka. Kenapa orang itu masuk neraka? Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak ditanya tentang orang-orang yang masuk neraka itu. Artinya engkau ya Muhammad, selama engkau telah menyampaikan apa yang menjadi kewajibanmu, maka orang yang mendengar mau beriman silakan, mau masuk Islam silakan, mau kafir juga silakan, itu bukan urusan Anda. Jadi Nabi ini hanya menyampaikan saja. Beliau tidak mungkin memaksa orang itu mau masuk Islam dan sebagainya. Demikian halnya para dai, para mubali, orang menyampaikan kebaikan, bahwa hanya menawarkan saja. Masalah dia beriman atau tidak itu urusan yang bersangkutan, ya. Yang jelas para nabi, para rasul sudah membawa kebenaran, sudah menyampaikan yang hak, sudah menyampaikan yang benar, tinggal pendengarnya mau menerima atau tidak. Nah, kalau menerima monggo alhamdulillah, kalau tidak itu terserah. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Resiko ditanggung masing-masing. Jadi basyiran itu adalah pemberi kabar gembira bagi yang mau mendengar. Ya. Tapi kadang-kadang bisyara itu juga bagi orang kafir. Seperti firman Allah, fabasyirhum bi'azabin alim. Tapi ini sebagai apa istilahnya itu, sindiran. Ya, ya basyir wa nazir. Biasanya kan nazir itu basyir itu biasanya kan yang baik. Tapi kalau fabasyirhum bi'azabin alim itu ungkapan dalam bahasa beri berita gembira tapi dengan azab yang pedih. Ya. Wala tusalu an ashabil jahim, ya Muhammad, engkau tidak akan ditanya tentang kenapa orang itu kenapa orang itu masuk neraka, tidak. Artinya bahwa tugasmu sudah selesai. Ya. Selama engkau telah menyampaikan apa yang menjadi kewajibanmu, maka persoalan mereka menerima atau tidak, itu bukan lagi urusanmu ya Muhammad. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Demikian hanya para warasatul anbiya, para pewaris para nabi, para ulama, para wali yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad ini kepada manusia. Mereka posisinya juga sama, statusnya juga sama, al-balaghul mubin, hanya menyampaikan saja. Persoalan umatnya itu menerima atau menolak itu sudah urusan mereka. Namun yang pasti resiko ditanggung masing-masing. Jika beriman, ini resikonya, ini balasannya. Jika tidak atau jika menolak, ini resikonya, ini balasannya. Maka wala tus'alu an ashabil jahim. Min fawaidil ayat, Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, ar-raddu ala haula'il ladzina qalu laula yukallimuna Allah. Nah, ini bantahan langsung dari Allah yang tadi minta supaya Allah itu bicara kepada mereka langsung. Maka Allah menjawabnya, inna arsalnaka bil haqqi. Sudah, kami telah menyampaikan kepadamu ya Muhammad bukti-bukti. Kami telah mengutusmu, bukan hanya mengutusmu saja tanpa ada bukti. Kami telah mengutusmu dengan membawa bukti-bukti kebenaran untuk disampaikan kepada mereka. Jadi sudah cukup bukti, ya, tidak ada lagi alasan untuk minta bukti yang lain. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, thubutu risalati Muhammad SAW, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Dari mana kita ambil faedah itu? Allah mengatakan inna arsalnaka, kami telah mengutusmu. Jadi rasul, jadi nabi itu rasul. Nabi rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sejarah kenabian ada nabi, ada rasul, ya, ada nabi, ada rasul, ya, ada nabi, ada rasul. Semua rasul pasti nabi. Semua rasul pasti nabi.
tapi bukan semuanya nabi itu rasul. Nah, ini. Jadi semua rasul pasti nabi. Ya. Karena derajat kerasulan itu adalah di atasnya kenabian. Ya, jadi derajat kerasulan itu di atasnya kenabian. Nah, bukan semua nabi itu rasul. Ya, tidak semua nabi itu rasul. Nah, ada orang nabi saja, seperti Adam, itu nabi saja dia. Kemudian Idris kalau tidak salah, dia cuma nabi saja. Ya, kalau Nuh ya rasul. Ya, mungkin menjadi pertanyaan adalah apa beda nabi dan rasul? Ini itu sekarang pertanyaannya. Sebagian ulama atau sebagian kita, bahkan hampir sebagian besar kita mungkin memahami apa yang kita baca dulu waktu kita masih SD, ada pelajaran iman kepada nabi dan rasul ya. Kalau tidak salah di situ dijelaskan bahwa nabi itu menerima wahyu tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Nah, itu yang masyhur. Adapun rasul menerima wahyu dan menyampaikan. Nah, itu yang masyhur sampai sekarang itu. Tapi ternyata setelah diteliti secara mendetail, secara mendalam, pengertian itu ada kurang pas ya. Jadi yang benar adalah nabi itu adalah tetap dia disuruh memerintah, tetap disuruh untuk mendakwakan apa yang dia terima dari wahyu itu ya, tapi dia melanjutkan risalah nabi sebelumnya. Nah, ini di tangan dia meneruskan risalah nabi sebelumnya. Nah, itu nabi. Jadi dia menyampaikan risalah nabi rasul sebelumnya, itu nabi. Jadi dia menerima wahyu, diperintah juga untuk menyampaikan, cuma yang disampaikan itu adalah sambungan daripada rasul sebelumnya. Nah, seperti umpamanya Harun. Nah, itu kan dia nabi rasul juga. Ya, dia disuruh memerintah. Ya, ada dia nabi ya, mohon maaf, dia nabi. Tapi dia diperintah meneruskan risalahnya Nabi Musa. Harun alaihissalam. Nah, jadi adapun rasul ya, adapun rasul dia menerima risalah secara independen. Jadi bukan rasul, bukan bukan risalah sebelumnya. Ya, itu katanya pengertian yang pas antara nabi dan rasul. Nah, kemudian ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran, ketika ada kata arsalna kemudian ditujukan kepada seseorang, maka jelas dia rasul. Ya, ketika kita menemukan dalam Al-Quran ada kata arsala yursilu, kemudian setelahnya itu dinisbahkan kepada seseorang, seperti ini arsalnaka, nah, itu menandakan bahwa yang bersama adalah rasul. Nah, ini seperti Nabi ini, seperti Muhammad SAW, dia Nabi dan Rasul. Jadi beliau Nabi sekaligus Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha anna an-nabiyya rasulun sadiq wa laysa birabb, li'anna rasul la yumkin an yakuna lahu maqamul mursil ya. Ini juga faedah yang sangat penting sekali Bapak Ibu, bahwa dari ayat di atas menandaskan, menguatkan bahwa nabi itu adalah rasul yang jujur. Manusia beliau itu, bukan Tuhan. Nah, ini penting sekali. Bukan Tuhan dan anak Tuhan. Li'anna rasul la yumkin ayakun al-mursil, karena orang yang diutus tidak mungkin dalam waktu yang sama jadi orang yang kalau orang yang diutus ya tidak mungkin utusan itu tidak mungkin di waktu yang bersama dia menjadi pengutus. Nah, kan harus ada dua, ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah, yang diutus itu tidak mungkin dalam waktu yang bersama menjadi pengutus. Jadi ini logika sebetulnya ya, karena bisa saja ada orang mengatakan bahwa Nabi itu Tuhan ya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia adalah manusia, cuma menerima wahyu, dia utusan. Nah, kalau dia utusan berarti dia bukan pengutus. Nah, pengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi laisa birab li'anna rasul la yumkin ayyakuna lahu maqamul mursil. Karena yang diutus itu tidak mungkin menjadi pengutus dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini logika. Jadi sehingga bahwa Nabi atau Rasul itu adalah manusia, dia Rasul, dia bukan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, dari ayat di atas dipahami pula
anna risalatan nabi mutadamminatun li amr wa nahyin wa tabsyir wa inzar. Ya, bahwa isi risalah nabi itu mengandung perintah, juga mengandung larangan, juga mengandung berita gembira, tabsyir bagi yang mengikuti, wa inzar dan juga peringatan bagi yang tidak mengikuti. Karena dia mengatakan basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Ya, jadi ada perintah, ada larangan, ada berita gembira, ada ancaman. Ya. Wal hikmah min zalika zahira wa zalika li anna al-insan qad yahunu alaihi filul awamir wa yashqu alaihi tarkul manhiyat. Nah, jadi ajaran agama itu ada perintah, ada larangan. Jadi dua-duanya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang manusia itu untuk melakukan suatu perbuatan perintah itu ringan. Tapi ketika disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang agak berat. Au bil aks, atau sebaliknya. Ada saja orang itu umpamanya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan itu sulit dia. Tapi meninggalkan yang diharamkan gampang. Jadi agama dua-duanya. Jadi kita harus mengerjakan apa yang diperintah, ya meninggalkan apa yang dilarang. Ya, jangan hanya satu segi saja. Ya, hanya mudah melakukan kewajiban atau perintah, tapi sulit meninggalkan yang dilarang. Atau sebaliknya, ya mudah meninggalkan yang dilarang, tapi sulit mengerjakan yang diwajibkan. Nah, maka dua-duanya harus berjalan. Kalau kanat syariatu kulluha awamir, ya ma tabayana al-ibtila. Nah, ini logikanya adalah, filosofinya adalah, kalau semua syariat itu hanya perintah-perintah saja, maka tidak ada ujian bagi manusia untuk menahan diri dari sesuatu yang dilarang. Ya, kulluha aw ma tabayana al-ibtila ala fi kafil insani nafsi anil mahrim. Walau kanat kulluha nawahi ma tabayana al-insan bihamli nafsi ala awamir. Kalau semuanya itu dilarang saja, maka juga tidak ada ujian bagi yang diperintah untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi dua-duanya. Jadi perintah dan larangan itu ada ujian. Itulah hikmahnya. Fakana al-ibtila'u bil amri wan nahyi ghayatul hikmah. Jadi dalam agama ada perintah, itu ujian. Di dalam agama ada juga larangan, itu ujian juga. Dua-duanya ujian. Sudah sejauh mana ketaatan kita dalam memenuhi perintah, sejauh mana ketaatan kita dalam menghindari yang dilarang. Ya. Nah, ini contoh ini ya. Ini contoh. Asy-Syekhul Kabir, jadi orang yang sudah tua, ya. Yahun oleh tarkuz zina, mungkin dia untuk meninggalkan perzinahan gampang, ya. Karena secara fisik kan sudah tua, ya. Jadi umur sudah 100 tahun umpamanya. Yahunu alaihi tarkuz zina, dia mungkin secara fisik, secara umur dia gampang meninggalkan perzinahan, ya. Walizalika kanat uqubatu ala zina asyad min uqubati syab. Ya, maka orang yang sudah tua itu, orang yang sudah berumur, ketika dia melakukan suatu perzinahan itu akibatnya atau hukumannya berat. Karena sebetulnya ini gampang ditinggalkan kok dia lakukan ini. Ya, beda hanya orang yang masih muda. Nah, maka di dalam agama itu orang yang melakukan perzinahan kalau dia belum menikah, masih muda, itu hanya dicambuk aja. Cambuk, hukumannya cambuk. Karena memang dia berat untuk meninggalkan itu karena badannya fit. Apalagi ujiannya berat. Nah, itulah hikmahnya. Tapi kalau orang sudah menikah, sudah 60 tahun kok masih berbuat itu, maka akibatnya juga berat, maka dirajam dia. Maka Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam ayat asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhal battah. Jadi orang sudah menikah, sudah tua, sudah menikah, kalau dia sudah menikah dan sebagainya masih melakukan itu, maka hukumannya adalah berat. Ya. Beda hanya kalau masih muda, yang belum menikah, masih bujang, ketika dia terjebak dalam perbuatan itu, hukumannya cambuk 100 kali. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ya,
Karena memang pemuda itu untuk menghindari perbuatan, apalagi wasilah-wasilahnya, pendorongnya, faktor-faktor pendukungnya untuk mengarah ke sana itu sangat 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 terbuka. Ya, maka ketika dia terjebak, terjerumus, maka hukumannya hanya dicambuk saja. Ya, tapi bagi siapa yang bisa menahan gejolak ketika saat-saat seperti itu, maka itu Allah akan mengapresiasi. Maka dalam hadis Nabi SAW, sab'atun yuzilluhullahu yawma la zilla illa zilluh. Ya, 7 golongan kata Rasulullah akan mendapat naungan dari Allah khusus, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah asyabbu alladzi ya da'atu imra'atun jamilah wa dzu nasab faqala inni akhafullah. Di antara 7 golongan ini yang berhak mendapatkan naungan khusus dari Allah, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antara adalah pemuda kata Rasulullah. Pemuda yang masih belia, yang masih sehat segar bugar, diajak berbuat mesum oleh wanita yang cantik, kemudian kaya raya dan punya nasab yang baik. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah, maaf saya takut pada Allah. Nah, di situ Allah tidak mengatakan asyikh, jadi orang tua. Karena memang ujiannya berat. Nah, inilah. Maka ketika ujiannya itu berat, maka balasannya juga tinggi. Ya, balasannya tinggi. Ya. Maka ini juga hikmah ya, bagaimana syariat itu luar biasa. Jadi pelaku zina yang sudah menikah, sudah tua, masih saja melakukan itu, maka hukumannya berat. Nah, beda hanya pada masih muda. Nah, ketika dia terjebak dalam itu, karena memang sangat sekali ujiannya sangat berat, maka Allah hanya menghukum 100 kali cambukan. Nah, inilah syariat ini sangat manusiawi, sangat memperhitungkan, sangat melihat, sangat menjaga kondisi dari pelakunya. Contoh yang lain, as-salatu takliful badani, waz-zakatu bazlul mahbub, was-siyamu tarkum mahbub, al-hajju takliful badani wa maliyah. Salat itu adalah kewajiban fisik. Zakat itu adalah bazlul mahbub, ya. Zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Was-siyamu tarkum mahbub. Adapun puasa meninggalkan yang kita cintai. Al-hajju takliful badani wa mali. Haji itu adalah taklif, ya, ibadah badani dan juga sekaligus ibadah mali. Ini semua adalah bentuk-bentuk kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, min fawaidil ayah anna wazifatur rusuli al-iblagh. Tadi sudah saya singgung ini, bahwa kewajiban para rasul itu hanya menyampaikan saja. Walaisu mukallafina bi'amalin nas, dan mereka tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan bagaimana perbuatan manusia, hasilnya bagaimana, itu urusan Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim, kalian para nabi tidak akan ditanya kenapa si fulan ini masuk neraka, kenapa itu, sudah ya. Demikian hanya para dai, para penyambung kebenaran dan sebagainya, mereka hanya menyampaikannya saja. Adapun masalah yang menerima itu, yang mendengarkan itu menerima atau tidak, itu sudah urusan dia. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya terserah. Tapi jangan lupa risiko ditanggung masing-masing. Para nabi sudah menyampaikan, ya. Rusulan mubasysyirin wa munzirin, kata Allah, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Kenapa para nabi itu diutus? Untuk menyampaikan kebenaran dari Allah, untuk menyampaikan risalah dari Allah, agar nanti, kata Allah, orang-orang yang diazab itu tidak punya hujah lagi. Tidak ada lagi alasan, oh kami dulu tidak diutus, kami dulu tidak ada nabi datang kepada kami, ya sudah ada. Nah, karena sudah diutus semuanya. Ya, kecuali mungkin kalau ada di titik bumi ini ada istilahnya manusia Tarsan. Nah, itu saya gimana itu? Kalau memang ada Tarsan betulan, ya nanti bisa saja nanti di akhirat ketika dia adili, kenapa nggak sholat, kenapa nggak beriman? Nah, mungkin dia bisa berujar, maaf, tidak ada nabi datang ke saya hanya berteman para binatang umpamanya, ya itu. Nah,
Kalaupun ada namanya Tarsan, ya. Saya kira di bumi ini sekarang sudah tidak ada. Tidak ada satupun titik di bumi ini kecuali sudah sampai informasi, sudah sampai akses ya tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, maka tidak ada lagi alasan ya apa namanya orang-orang nanti di akhirat untuk berhujah di hadapan pernah diutus ya. Karena ketika akses berita tentang Islam, tentang Muhammad itu sudah sampai ke telinga mereka, mereka sudah wajib untuk bertanya. Ya, wajib untuk bertanya bahwa apa itu Islam, apa itu kenapa, apa itu Nabi Muhammad ya, ya. Mungkin bisa saja nanti ada orang umpamanya bertanya, kan di Siberia itu kan jauh aksesnya dari Rusia, kemudian di daerah kutub tidak pernah dengar Itu tentang kan Nabi Muhammad dan sebagainya, itu bagaimana hukumnya? tak koro itu hukumnya. Jawabannya adalah itu sudah ada, sudah sampai ada berita sana, sudah apa Wah, namanya, di sana sudah sampai berita tentang Nabi Muhammad sudah. zaman Cuman aku mereka tidak kerasa mau loh. bertanya, ya, tidak mau bertanya tentang siapa itu Nabi dan sebagainya, ya. Dan apa namanya, dunia ini tidak kiamat, ya, kecuali informasi, berita, ya, tentang Nabi Muhammad ini sudah sampai ke telinga mereka. Tinggal mereka saja mau melanjutkan, ya, bertanya dan sebagainya. Jadi ini salah satu prinsip Bapak Ibu ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, wallahi, 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 ada 3 kali beliau bersumpah, la yasma'u bi, ya, la yasma'u bi qaumun min hazil ummah, la majusi wala yahudi wala nasrani, ya, sami'a bi walam yu'min bi wa mata ala dhalik illa kana min ahlin nar. Ini prinsip ya, Rasulullah mengatakan, hadis Muslim, tidak ada satu orang pun dari kaum ini, ya maksudnya ini kaum Nabi Muhammad ini, yang pernah dengar tentangku, pernah dengar berita tentang aku, apa itu tentang Islam, apa itu tentang Nabi Muhammad, apa itu tentang Al-Quran. Kemudian dia tidak bertanya, kemudian dia tidak melanjutkan berita itu, tidak bertanya siapa itu Muhammad dan sebagainya sehingga dia beriman, ya. Kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman, kata Rasulullah, kana min ahlin nar, maka nanti di akhirat adalah penghuni neraka, ya. Jadi itu prinsip ya, itu prinsip kita ya, itu prinsip kita. Jadi ya, apalagi lagi gencar, apalagi ramai sekarang di medsos, di berita, baik itu media massa maupun media elektronik, ada seorang si fulana itu pindah agama, itu luar biasa itu ya, nauzubillah ya. Pindah agama itu luar biasa dosanya Bapak Ibu ya. Kalau dalam Islam itu orang yang pindah agama itu murtad. Murtad itu, mohon maaf, dalam hukum Islam itu termasuk orang yang dihalalkan darahnya. Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in illa fihi salas. Tidak halal darah seorang mukmin kecuali 3 perkara. Di antaranya itu adalah al-murtad al-mufariqu li jamaah, orang yang pindah agama, memindah apa itu dalam hukum Islam itu murtad. Nah, hukum murtad itu kalau dalam Islam itu dihukumi kafir. Nah, hukum kafir itu adalah ya hukuman mati kalau dalam Islam ya, bukan di Indonesia ya. Sekali lagi itu hukum Islam. Karena ini suatu apa namanya pelanggaran berat ya. Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Itu kalau itu di negara Islam ya, bukan di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Al-ayah ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ini
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga keimanan anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita, jangan sampai murtad ya, jangan sampai murtad ya, karena sudah murtad itu subhanallah ya, azabnya sangat pedih, sangat pedih. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam, kata Allah. Sungguhnya orang yang beriman kemudian dia beriman kufur lagi, kemudian bertambah kekufurannya, laisa lahum tariq, dia tidak ada jalan yang dia tempuh kecuali tariqa jahannam, kata Allah, kecuali jalan menuju neraka, khalidina fiha abada, dia kekal di dalamnya, nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, ini suatu pelajaran bagi kita. Semoga keluarga kita, adik kita, paman kita yang sudah Islam ini tetap Islam sampai meninggal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setiap Jumat kita dengarkan para dai, para mubalik menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini biasanya kalau menjelang tua, sudah umur 70-an, tiba-tiba dia pindah agama, itu biasanya kembalinya sulit ya. Kembalinya sulit. Karena sudah lelah ya, sudah lelah beragama Islam, kemudian tahu-taunya menjelang ajalnya, menjelang umurnya sudah segitu, mau pindah ya, itu sudah urusannya. Itu urusan, tapi yang jelas urusannya ditanggung masing-masing ya. Karena sudah jelas Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Jadi suatu kemungkaran yang besar, suatu kezaliman yang besar, suatu dosa besar orang pindah agama. Maka di zaman pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah meninggal itu banyak orang pindah agama. Itu zamannya Abu Bakar ini. Begitu Rasulullah meninggal, banyak orang pindah agama. Oleh Abu Bakar diperangi ya, oleh Abu Bakar diperangi satu persatu dan dihabisi. Mau Islam lagi atau enggak, ya sudah. Oleh Abu Bakar itu semuanya ya diperangi satu persatu, dan alhamdulillah selama 2 tahun setengah semua fitnah dan syubhat itu berhasil diatasi dan mereka sebagian besar kembali kepada Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani itu sekali-kali tidak akan. Nah, ini coba. Ini ada lan itu kalau bahasa Arab itu adatun nafi. Adatun nafi mutaakkid, adatun nafi al-mustamir. Sekali-kali tidak akan. Ya. Tidak akan. Jadi lan itu menafikan, ya, menafikan yang akan datang dan selamanya. Jadi sekali-kali tidak akan. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sekali-kali tidak akan mereka ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Jelas. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan yang sesungguhnya petunjuk Allah adalah sebenar-benarnya petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang kepadamu kebenaran dan ilmu, malaka minallahi min wali wala nasir, maka tidak ada bagimu wali penolong ya. Ini ada pertanyaan ya, ini bagus ini pertanyaannya, bagaimana cara menjaga iman supaya tidak turun. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Usna ya. Tahu Usna ini muzakkar apa muannas ya? Usna ini bapak atau ibu, Allahu a'lam ya. Bagaimana cara menjaga iman supaya tidak turun? Bagus sekali pertanyaan. Ya. Pertama, kerjakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Ya, seperti sholat wajib, jangan sampai ditinggalkan. Puasa wajib, jangan sampai ditinggalkan. Zakat wajib, jangan sampai ditinggalkan. Termasuk zakat mal atau zakat fitrah. Ya. Karena ada aturannya sudah. Kalau termasuk haji wajib ya, kalau jenengan sudah layak haji ya segera. Nah, itu penting untuk mengawal iman ya, segera minimal daftar meskipun barangkali antriannya lama, tapi kan kita sudah punya niat ya, kita serahkan kepada Allah, kita punya niat ya, daftar ahli haji, artinya sudah layak memenuhi persyaratan, segera daftar. Nah, itu salah satu bukti bahwa panjenengan pengen haji ya. Dan setelah
mengerjakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, kerjakan yang sunnah-sunnah. Nah ini dia, seperti puasa sunnah, ya, salat sunnah, semua dikerjakan, semua rawatib, ya, semua sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu dikerjakan, termasuk duha, itu mengawal iman insya Allah. Salat duha, salat apa lagi, ya, pokoknya salat rawatib, ya, salat malam, ya, witir malam, jangan sampai ditinggalkan, itu mengawal iman itu, ya. Kemudian juga puasa, ya, puasa sunnah juga, ya, Senin Kemis umpamanya, kalau bisa sebulan sekali apa, pokoknya kalau nggak bisa setiap Senin Kemis ya mungkin ada puasa sunnah tahunan, itu namanya puasa Arafah, itu puasa sunnah tapi tahunan. Ada namanya puasa Asyura, ya, yang Muharram kemarin itu juga tahunan, ya, kalau bisa jangan ditinggalkan itu. Atau wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 hari puasa di setiap bulan. Biasanya ya, Ayamul Bid, ya, puasa di tengah bulan, ya, maksudnya itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Nah, itu puasa sunnah. Kemudian zakat, ya, kalau sudah menunaikan zakat wajib, ya zakat sunnah itu infak sedekah itu sudah jadi di luar daripada zakat wajib, ya. Jadi kalau zakat wajib kan cuma sekali setahun, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah kan cuma sekali setahun. Nah, di luar itu kan ada namanya zakat sunnah, tatawu, sukarela. Nah, itu. Nah, jadi dengan memperbanyak amalan sunnah itu termasuk sarana mengawal iman, ya. Kemudian dari sisi yang kedua, ya, kalau tadi kan wajib-wajib atau perintah-perintah, sekarang larangan. Nah, larangan itu ada sifatnya wajib. Nah, itu dulu di nomor satukan. Tinggalkan, ya, jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan minum khamar, jangan makan bangkai dan sebagainya. Itu yang dilarang, yang wajib hukumnya. Jadi larangannya wajib itu. Artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, ya, dikerjakan dapat dosa, itu ditinggalkan. Nah, kemudian setelah itu tinggalkan yang makruh-makruh. Nah, ini dia, tinggalkan yang makruh-makruh. Apa yang makruh-makruh itu kan sudah tahu. Bahwasanya kalau ditinggalkan tidak dapat pahala, tapi ditinggalkan mendapat pahala kan itu. Jadi makruh itu dikerjakan tidak dapat dosa, tapi ditinggalkan mendapat pahala. Nah, itu makruh, tinggalkan yang makruh-makruh itu. Mohon maaf, ini katanya saya nggak punya suara, ya. Ini tidak tahu apakah ini HP saya apa gimana. Ini dari Ibu Siti Hansifah. Ini ada keluhan, katanya maaf dari kemarin-kemarin tidak ada suara. Kalau yang lain apa ada suara? Mohon maaf, ini Mbak siapa ini? Mbak Febri? Ada Ustaz, jelas. Ada sekali jelas. Ini ada kok, ada Jelas. ini. Katanya nggak ada suara ini. Jadi saya ngomong sendiri aja, jadi ngomong. Ya. Jadi saya lanjutkan, saya lanjutkan. Jadi bahwa setelah kita tadi meninggalkan yang dilarang itu, yang wajib hukum dilarang, kita tinggalkan langsung. Makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang sifatnya makruh. Kalau kebalikannya tadi sunnah. Jadi kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tanpa dosa. Kalau orang yang orang berakal, untuk apa mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, kan gitu. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti, alamat, ya, indikasi imannya seorang itu tinggi baik ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini cara mengawal iman ini. Ya, di samping makruh ada namanya syubhat. Nah, syubhat ini adalah sesuatu yang samar-samar. Mungkin tidak halal dan tidak haram, tapi samar-samar. Nah, itu tinggalkan aja. Jadi Rasulullah ada pesannya itu. Innal halala bayyin wal haramu bayyin, seperti kita sudah bahas di dalam hadis arba'in itu. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada daerah abu-abu. Nah, ini abu-abu ini kalau mau selamat tinggalkan aja. Nah, mudah-mudahan dengan sikap seperti ini kita bisa mengawal iman, ya. Karena memang betul, ya, bahwasanya iman itu ya naik turun, ya. Mudah-mudahan kalaupun turun jangan sampai turun seperti saudara kita itu yang pindah agama, itu turunnya luar biasa itu, turunnya sampai pindah, ya.
Kan mungkin ada saja biasanya orang hari-harinya hari-hari semangat, ketika musim lebaran semangat ibadah. Setelah lebaran, setelah lewat puasa, ya kembali lagi biasa-biasa saja. Nah, ya mudah-mudahan tetap stabil ya. Kalaupun turun jangan sampai turun yang sangat down ya, sampai meninggalkan agama, itu sudah parah sekali ya. Nauzubillah. Jadi bahwa pindah agama itu berat sekali ya, dosanya sangat besar sekali ya. Karena Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluh ya. Kalau dalam hukum Islam itu adalah dipenggal, hukum Islam itu. Ya mudah-mudahan ya si fulan ini kalau mendapat hidayah lagi, mudah-mudahan mendapat hidayah lagi, dan selama masih ada umur sebelum dia meninggalkan dunia untuk selamanya. Ya, kan masih ada umur. Mudah-mudahan. Mari kita doakan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Semoga kita semua tetap dikawal keimanannya oleh Allah, dijaga keimanannya dan istiqomah dan sebagainya. Dan juga keluarga kita semuanya semoga dijaga juga keimanan dan istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna min hadhihi dunya bi su'il khatimah ya Allah. Jadikanlah kami menghadap kepadamu dalam keadaan iman. Allahumma amitna bi mautis syuhada. Allahumma amitna bi mautis syuhada. Allahumma amitna bi mautis syuhada. Allahumma la tad'na zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa addaitaha lana ya Qawi ya Aziz. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.